and still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gue mau ngebahas beberapa fakta-fakta yang pernah mengguncang dunia, dan fakta-fakta ini diketahui pernah sampai ke Indonesia. Oke, siapakah fakta-fakta itu dan apakah berita dan fakta-fakta tersebut? Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends, and let's start it, guys. Oke, sebelumnya gue pernah ngebahas tentang beberapa manusia-manusia yang menuhankan manusia, dan itu terjadi di negara India. Nah, negara India ini sudah banyak banget hal-hal yang seperti itu. Mungkin terbiasa sudah dengan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan orang-orang yang mempunyai titisan dari dewa ataupun dianggap sebagai anak Tuhan dan lain-lain. Nah, ada beberapa manusia yang bisa dikatakan dia mempunyai kemampuan seperti Dajjal. Nah, Dajjal ini mempunyai 20 kemampuan, tetapi dia juga mempunyai dari beberapa 20 kemampuan tersebut. Oke, siapakah dia? Langsung aja kita bahas. Gue akan ngebahas tentang Sai Baba, yang mana Sai Baba ini adalah orang yang sakti, yang mana dia mempunyai kemampuan di luar kemampuan orang yang normal. Nah, Sai Baba ini lahir pada 23 November 1926. Pada saat dia lahir, lingkungan dan keadaan sekitar rumahnya itu sangat amat berbeda. Angin yang berhembus dan lonceng-lonceng di kuil itu tiba-tiba berdenting dan berbunyi dengan sendirinya. Nah, pada saat itu Sai Baba tidak menangis layaknya dia tersenyum, dan tidak seperti manusia-manusia atau bayi-bayi normal pada saat dilahirkan. Di kakinya Sai Baba ini mempunyai gambar, yang mana gambar ini merupakan berupa sangka dan cakra. Oke, setelah Sai Baba lahir, kemudian Sai Baba ini diletakkan di antara daun-daun palma, yang mana itu menjadi tempat alas tidurnya. Setelah Sai Baba ini selesai tidur ataupun Sai Baba ini mau diangkat dari tempat tidurnya, ada seekor ular kobra yang tidak menyakitinya. Oke, pada bulan Mei 1940, Sai Baba mengklaim dirinya sebagai reinkarnasi dari Shirdi. Shirdi ini adalah manusia yang biasa-biasa saja, tetapi dia mempunyai kemampuan layaknya Bab Dajjal. 20 kemampuan Dajjal dia juga mempunyai dari 20 kemampuan tersebut. Suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Sai Baba, apakah kamu Tuhan? Nah, Sai Baba ini menjawab dengan tegas dan lantang. Dia bilang, ya, aku adalah Tuhan, kita semua adalah Tuhan, tetapi bedanya aku menyadari bahwasannya aku Tuhan, kalau kalian tidak. Nah, di sini bahwasannya kita bisa menyimpulkan atau bisa melihat dari beberapa fakta-fakta yang ada bahwasannya si Sai Baba ini juga mempunyai sifat sombong layaknya Bab Iblis. Ibunya sendiri mengatakan bahwasannya Sai Baba ini lahir tidak seperti manusia-manusia normal, yang mana dia tidak ada hubungan biologis dari ayah atau bapaknya. Yang mana ibunya ini mengaku seketika malam tiba ada cahaya yang masuk ke dalam perutnya, dan tiba-tiba dia mengalami sedikit pingsan atau tidak menyadarkan diri. Setelah dari beberapa kejadian itu, ibunya ini mengalami bisa dikatakan mengandung si Sai Baba tersebut. Dan sampai saat itu si Sai Baba ini mempunyai beberapa tanda-tanda atau kemampuan atau titisan dari beberapa Tuhan ataupun dewa, ya. Setelah banyaknya keanehan atau keajaiban yang telah dilakukan si Sai Baba, ada beberapa kemampuan-kemampuan yang bisa dikatakan itu mirip dengan Dajjal. Dari yang pertama, Dajjal ini mempunyai mata yang buta sebelah, dan si Sai Baba ini sempat mengalami buta matanya yang sebelah. Tetapi pada saat itu Sai Baba mengalami kesembuhan dalam dirinya, yang mana matanya tidak lagi buta. Oke, kehadiran Dajjal ini bisa membangkitkan orang-orang mati, yang mana orang-orang mati tersebut bukanlah yang asli, melainkan setan dan jin yang berada dalam tubuh orang-orang mati tersebut. Pada saat itu Sai Baba juga bisa menghidupkan orang yang mati, karena pada saat itu ada kasus yang mana ada beberapa tentara yang mengalami arsipnya itu hilang. Nah, yang tahu arsip itu adalah tentara yang sudah mati. Pada saat itu Sai Baba ini mengeluarkan tepung vibuti dari tangannya sendiri, yang mana dia menghidupkan orang mati tersebut. Tentara yang mati tersebut, kalau nggak salah yang mati itu adalah tentara Akanor namanya, dan dia hidup
dan dia menunjukkan bahwasannya arsip itu ada di mana gitu, dan dia menunjukkan. Tidak lama kemudian tentara Akanar itu yang dihidupkan kembali dan dia mati lagi kembali. Oh, wow. Oke, yang ketiga, Dajjal ini bisa memberikan apa saja yang diinginkan manusia-manusia. Nah, dari yang pertama, Dajjal ini bisa mengeluarkan emas, berlian, dan lain-lain dari tangannya. Nah, sama seperti Sai Baba ini bisa mengeluarkan emas, berlian, dan macam-macam yang bisa dikatakan menghidupkan seseorang gitu. Luar biasa sekali fitnah-fitnah pada saat itu. Pada tahun 1995, Sai Baba ini menginjakan kakinya di Indonesia, tepat di Nusa Tenggara Timur. Nah, Sai Baba ini di sana menghentakkan kakinya 3 kali untuk mengeluarkan air, yang mana pada saat itu NTT mengalami kekeringan yang hebat. Nah, terjadilah pada saat itu juga Sai Baba Water Foundation untuk warga-warga sekitar Nusa Tenggara Timur. Bahwa ini sangat luar biasa, bahaya banget, dan dia itu bisa dikatakan manusia yang bisa menyesatkan manusia-manusia lainnya dengan fitnah-fitnah yang ada gitu. Oke, bagi gue ini ada istidraj bagi si Sai Baba. Nah, yang mana ketika Sai Baba melakukan atau memiliki kemampuan tersebut, dia bilang bahwasannya dia adalah Tuhan, dia adalah reinkarnasi dari ini dan ini, dan banyak beberapa fakta yang lain. Salah satunya ada beberapa fotografer yang sedang menangkap gambar si Sai Baba. Ketika dia mencetak foto-foto tersebut, gambar-gambar tersebut, yang ternyata yang keluar itu bukan Sai Baba, melainkan ia adalah Yesus atau Isa Al-Masih. Nah, ketika ditanyakan kenapa gambar tersebut bukanlah gambar Sai Baba yang keluar, nah Sai Baba itu bilang itu adalah reinkarnasi saya yang terakhir, katanya. Wow. Oke, ada beberapa hadis yang mengatakan Dajjal adalah seorang laki-laki yang gemuk dan berkulit merah dan berambut keriting. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, dari kita lihat ya, si Sai Baba ini seperti apa posturnya, posenya, dan orangnya ya bisa dikatakan dia juga mempunyai rambut keriting dan bahkan dia juga terlihat pendek pada saat itu. Nah, bisa dikatakan Sai Baba ini adalah Dajjal kecil yang hadir pada saat itu juga. Hadis yang kedua, di awal kemunculannya Dajjal berkata, "Aku adalah nabi, padahal tidak ada nabi setelahku." Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, "Aku adalah Rob kalian, padahal kalian tidak dapat melihat Rob kalian sehingga kalian mati." Hadis riwayat Ibnu Majah. Seperti yang udah gue bahas tadi, bahwasannya si Sai Baba ini juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dari beberapa hal-hal yang udah gue bahas tentang Sai Baba ini sangat berbahaya banget guys. Dan bahkan kalau ketemu dengan orang-orang yang seperti ini harus dijauhi. Dan ini gue dapat dari Ustadz Baikuni, yang mana ketika kita melihat orang seperti itu atau menemukan orang yang seperti itu, lebih baik hindari dan jauhi orang-orang tersebut, dikarenakan takut iman kita goyah atau tidak bisa menghujanya. Karena bisa dikatakan orang-orang yang seperti ini berilmu tinggi dan bisa dikatakan mendampingan dia itu seperti jin, setan, yang mana kita ketahui jin dan setan ini memiliki ilmu yang tinggi tapi dia tidak beradab. Oke, sekian dari gue dan doa gue, semoga kita semua dijauhi dari fitnah-fitnah Dajjal atau dijauhi dengan orang-orang yang seperti ini guys. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. Oke, gue Yogi Sugianto, bye bye guys.